Sidang kasus korupsi yang tergolong langka mulai digelar di Singapura terhadap mantan Menteri Perhubungan S. Iswaran. Ini menjadi sidang pertama dalam lebih dari 4 dekade yang melibatkan pemegang jabatan politik di Singapura, yang disebut sebagai salah satu negara yang paling tidak korup di dunia. Iswaran telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari lalu setelah dijerat puluhan dakwaan, termasuk menerima banyak hadiah senilai total ratusan ribu dolar. Iswaran sebelumnya dikenal sebagai sosok yang membantu membawa Formula 1 ke Singapura. Persidangan kasus Iswaran ini dianggap oleh para pengamat sebagai salah satu persidangan paling signifikan secara politik dalam sejarah Singapura. Kasus ini juga berisiko merusak reputasi Partai Aksi Rakyat yang berkuasa sebelum pemilu diperkirakan akan digelar pada November tahun depan. Dalam sidang perdananya yang berlangsung pada Selasa 24 September, ia telah mengakui kesalahannya karena menerima sejumlah hadiah saat ia menjabat, dari mulai layanan pesawat jet hingga tiket konser musik. Kasus Menteri Singapura ini ramai diperbincangkan karena berkaitan dengan dugaan gratifikasi sang putra bungsu presiden, yaitu Kaisang Pangarep. Di Indonesia, kasus tersebut tidak dibahas lebih lanjut dibandingkan negeri tetangga. Terlepas dari polemik istilah nebeng ini, Pahala, Wakil Menteri Luar Negeri, menjabarkan bahwa merujuk pada Undang-Undang Tindak Korupsi Nomor 31 Tahun 2001, KPK punya waktu 30 hari untuk melakukan penyelidikan terhitung sejak Kaisang melapor. Namun Pahala mengatakan KPK bisa memproses pemeriksaan laporan Kaisang ini lebih cepat, bahkan hanya 3 hari sampai 4 hari. Jika KPK menetapkan penggunaan jet pribadi itu sebagai gratifikasi, kata Pahala, Kaisang harus membayar total sekitar 360 juta kepada negara. Sementara Iswaran mengundurkan diri pada Januari setelah secara resmi diberitahu tentang dakwaan yang mencakup penerimaan hadiah senilai lebih dari 300.000 US dollar. Dalam surat pengunduran dirinya saat itu, ia menyatakan akan membela namanya di pengadilan. Iswaran mengembalikan sekitar 295.000 dolar dalam bentuk keuntungan finansial kepada pemerintah, dan hadiah termasuk sepeda merek Brompton juga disita darinya, menurut laporan media tersebut. Jaksa menuntut hukuman penjara 6 hingga 7 bulan untuk seluruh dakwaan tersebut. Sementara tim pembela Iswaran mengharapkan hukuman yang tidak lebih dari 8 minggu. Para pengamat menilai persidangan kasus yang menjerat Iswaran tersebut sebagai salah satu persidangan politik terpenting dalam sejarah kota tersebut. Dakwaan tersebut mencakup tuduhan menghalangi penyidikan otoritas Singapura terkait kasus penerbangan kelas bisnis yang melibatkan Taipan Hotel Malaysia Ong Beng Seng, salah satu orang terkaya di Singapura. Subramaniam Iswaran lahir pada tahun 1962 di Chennai, India. Kemudian dia dan keluarganya memilih pindah ke Singapura. Iswaran juga berhasil lulus dari University of Adelaide dan mendapat gelar sarjana ekonomi. Ia juga sukses mendapatkan gelar Master Administrasi Publik dari Universitas Harvard. Sebelum terjun ke dunia politik, Iswaran menjabat sebagai Wakil Presiden Senior dan Direktur Pelaksana di Temasek Holdings dari tahun 2003 hingga 2006. Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai Direktur Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan dan Industri, Kepala Eksekutif Asosiasi Pembangunan India Singapura, dan Direktur Pengembangan Strategis di Singapore Technologies dari tahun 1996 hingga 1998. Sepanjang karir politiknya, Iswaran secara bersamaan memegang jabatan direktur di beberapa organisasi, termasuk Quintiles Transnational, Sangning Deltek, Sin Corporation, PSI International, dan yang lainnya. Iswaran memulai debut politiknya pada pemilihan umum tahun 1997 ketika ia mengikuti kontes sebagai bagian dari tim Partai Aksi Rakyat yang beranggotakan 4 orang di West Coast GRC dan menang dengan 70,14% suara yang mengantarkannya jadi anggota parlemen. Dari tahun 2004 hingga 2006, Iswaran menjabat sebagai Wakil Ketua Parlemen, lalu di tahun 2006 ia diangkat menjadi Menteri Negara di Kementerian Perdagangan dan Industri. Ia kemudian dipromosikan menjadi Menteri Senior Negara di Kementerian Perdagangan dan Industri. Jabatan itu diemban olehnya hingga tahun 2011. Pada tahun 2018, dia sempat dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, namun ia tetap berada di Kementerian Perdagangan dan Industri sebagai menteri yang bertanggung jawab atas hubungan perdagangan.
Setelah perombakan kabinet tanggal 15 Mei 2021, dia dipercaya untuk menjadi Menteri Perhubungan sambil melanjutkan pengangkatannya sebagai menteri yang membidangi hubungan perdagangan. Posisi itu diemban hingga 2024, tahun itu ketika ia resmi mengundurkan diri setelah terbukti menerima suap. Di balik segala kontroversinya, ia adalah pemimpin yang bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Kedepannya ia berharap tidak ada lagi politisi yang terjebak seperti dirinya, dan ini menjadi pelajaran bagi hukum Indonesia yang tegas untuk memberikan hukuman bagi siapapun yang bersalah tanpa memandang bulu.